Sudah? Masih foto? Sudah? Oh, oke. Aku pertanyaannya satu aja, tapi karena bertiga jadi bisa dijawab bersama-sama dan sedalam mungkin. Karena ini kan menurut aku topik yang agak jarang untuk serial yang bisa dikonsumsi dengan ringan gitu ya. Gimana cara kalian mendalami peran dan mungkin riset bareng-bareng sama semua tim yang terlibat. Terus menurut aku tuh karakter membawa rasa bersalah sampai ketika mereka keluar lagi ke masyarakat lagi itu kan susah ngegambarinnya ya kalau di ekspresi gitu. Jadi gimana kalian mendalami, mengeksplorasi karakter masing-masing dan deliver chemistry sekuat itu di serial. Silahkan. Siapa duluan? Mana aja? Kalau saya sih kuncinya menabung rasa depresi ya. Itu masih panjang ya urusannya. Coba dulu, Mbak dulu. Lala dong. Dulu lah. Lala dulu. Ya, dulu jangan gitu kita belajar dari yang senior. Saling dulu. Lu dong. Lu dulu. Salah. Durasi. Baby deh, baby. Ayo baby ya. Gimana? Coba diulang. Oh, gimana mendalami karakternya, risetnya sejauh apa, gimana membangun chemistry bertiga gitu. Kalau dibilang risetnya, kita kan punya waktu untuk reading itu kurang lebih 1 bulan ya. Ya. 1 bulan dan dengan kesibukan kita masing-masing yang luar biasa, berbeda gitu ya. Jadi kita momen masing-masing tuh kadang-kadang yang berjauhan satu sama lain, tapi kita masih suka saling menginfo satu sama lain gitu kan. Nyempetin diri buat kayak ngumpul walaupun cuma kayak kelar reading ngobrol sebentar di meja, terus pas lagi di sela-sela syuting sempet nge-mall bareng. Menjaga keutuhan dan kebondingan gitu ya, benar gitu. Terus di sisi lain iya sayang banget aku sih sebenarnya kayak punya harapan, wah ini nih di Tangerang nih di kampung gue itu tuh kan ada LP 2A ya. 2A kalau nggak salah itu untuk perempuan. Cuma ternyata susah banget kita untuk kesana, jadi karena memang waktunya sangat terbatas. Jadi ya referensi dari film-film atau series yang aku coba tonton kayak gitu. Terus apa ya, saling berusaha cerita aja sih biar sama-sama enak dan sama-sama kebuka aja sih. Itu dari aku. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau dari aku sebelum aku dapat skrip ini, sebelumnya memang aku juga beberapa kali itu pernah mengunjungi orang di penjara. Jadi ya tahu juga gimana masalahnya mereka, dilemanya mereka, rasanya mereka. Pas sampai keluar pun juga aku juga tahu gimana susahnya buat masyarakat melihat mereka gitu, sama seperti dulu gitu. Jadi aku juga dapat referensi dari itu sebelumnya. Dan ditambah dari reading, pendalaman lagi kita dikasih coaching juga, ada coaching. Terus banyak ini juga sih diskusi sama saudara pastinya, Ren sama Kak Adis dan Mas Arif juga. Terus sama ngebedah skrip berkali-kali. Dan apalagi ya, sama banyak referensi nonton sih. Karena kan emang buat nyari referensi penjara di Indonesia tuh agak kurang banyak ya. Masa banyak yang lebih ke laki-laki gitu. Jadi aku seneng banget masa Wana Theater dan Swan juga video membuat cerita tentang mantan napi perempuan ini. Jadi menurut aku ini sangat empowering woman banget sih ceritanya. Terima kasih. Kalau dari Asmara atau Abi sendiri gimana mau ngangkapin? Terutama karena karakternya ada teman-temannya juga. Gitu. Jadi gimana kamu mungkin kalau karakter Ayu sendiri mungkin ada twistnya karena ada babynya gitu ya. Jadi mau komedi juga tetap ada mistis-mistisnya gitu kan. Aku kebetulan senang banget kerja sama Rain lagi karena Rain itu sebetulnya sutradara pertamaku. Jadi pertama film pendek pertama yang aku kerjain itu sutradaranya Rain. Terus habis itu senang banget kenalan akhirnya sama Kak Adis, dan ini pertama kali aku syuting series di mana sutradaranya tuh ada 2, dan aku senang banget ngeliat chemistry Kak Adis sama Rain.
itu seneng banget sih, dan maksudnya kita dapat point of view dari dua sutradara yang berbeda gitu, dan maksudnya itu ngebantu kita banget juga sih, dari kita ngebedah skrip dan di lokasi juga, maksudnya aku ngerasa benar-benar di direct gitu, dan maksudnya kita juga bisa explore, jadi benar-benar komunikasi yang sangat baik gitu antara pemain dan sutradara, juga pemain dan pemain dan kru, itu juga kita seneng banget syutingnya gitu. Untuk research kebetulan aku ada teman keluarga yang punya pengalaman di penjara, dan kebetulan sebetulnya kena sialnya kayak Laila gitu. Jadi maksudnya bukan dia intensinya untuk melakukan itu, tapi dia tetap harus membayar itu. Jadi aku sempat bisa ngobrol, dan maksudnya kebetulan perempuan juga, jadi aku ngeliat gimana dia juga nggak merasa pengalaman dia di penjara itu suatu aib ya, tapi malah dia benar-benar bersemangat untuk menganggap semua yang dia alami itu membuat dia lebih kuat gitu. Jadi aku berusaha mendeliver itu juga sih di karakternya Ayu yang memang agak goib gitu ya. Agak ada backstory panjang gitu. Jadi kayak mungkin Ayu agak beda dikit karena lebih agak hype-nya dia kayak beda frekuensi gitu kan sama yang lain. Jadi ini juga pertama kali main komedi, dan senang banget bisa kerja sama teman-teman di sini dan perempuan-perempuan semua kan, ini kayak seru banget, jadi kayak girl power ya, aku senang banget. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau dengan ceritanya saya sinerginya bagus banget dan energinya juga oke, komunikasinya sepertinya sehat kalau dari cerita ini. Jadi nggak sabar untuk nonton sisa 6 episode. Masih banyak cerita-cerita dari para mantan napi ini yang akan digulirkan nanti. Ini teman-teman terima kasih banyak sekali lagi. Udah gitu doang? Iya, karena durasi Kak, mohon maaf. Jadi kita akan ngundang Q&A dari teman-teman. Tapi mau ngundang Mbak Tia dulu dari video. Silakan. Kalau di sini nggak apa-apa. Mau balik pun tak apa. Silakan Mbak Tia Hendani, mau foto lagi Mas. Ya. Ini sekalian saya kenalin Mbak Tia Hendani, Head of Video Original Production. Apa nih mau foto ramean sekalian biar sekalian aja nih sekalian, nanti baru Q&A, masih ada kok waktunya. Silakan Mas Arif, Barang. Ayo. Rain, Mbak Adi, Mbak Gina, Mbak Ame. Ini sekalian saya mumpung lagi pada foto-foto, saya informasiin. Jadi video original series Dapur Napi mulai tayang 10 November. Aku mau bertanya sama Kak Clara. Dia nanya. Atau mungkin dari tim Wahana Kreator, video, dan semua tim Dapur Napi ada yang mau ditambahkan? Kalau enggak aku yang nanya terakhir. Apa yang pengen teman-teman pengen nyampe ke penonton? Takeaways-nya mereka. Aku serius. Ya, aku berharap dan kita berharap bahwa video original series Dapur Nabi ini juga bisa kasih pesan yang baik ke masyarakat bahwa mantan napi itu butuh kesempatan kedua, Ya. dan jujur, aku juga punya teman mantan napi. Sampai detik ini, rasa deg-degan kalau ketemu dia tuh masih ada. Berarti aku adalah sama seperti masyarakat umum. Tapi itu juga manusiawi, jadi mungkin seriesnya bisa bikin kita belajar bareng-bareng justru untuk membuka diri. Dan aku juga di sini sangat belajar. Iya. Supaya beneran bisa memanusiakan manusia lagi. Iya. Seperti itu sih. Silakan Clara. Memanusiakan manusia dan memberikan kesempatan hidup. Kalau dari aku sih, dari series ini aku juga bisa belajar gitu, maksudnya kayak gimana sih rasanya menjadi mantan napi gitu, gimana rasanya mereka, dilemanya mereka, terus tantangannya mereka, struggle-nya mereka. Ini hal yang
baru banget juga, apalagi tentang mantan napi perempuan gitu kan. Dan yang aku suka dari cerita ini juga, ini sangat empowering banget gitu, powerful banget tentang perempuan. Dan aku terharu banget dengan cerita ini gitu, gimana masing-masing karakter ini nih, mantan napi ini struggle, dan mereka tuh berani untuk menghadapi tantangan di luar sana dengan cara mereka masing-masing. Itu aku terharu banget dengan cara mereka masing-masing dan karakter yang berbeda-beda ini gitu. Jadi empowering banget, powerful banget gitu. Dan ini hal yang, masa cerita yang pantas untuk ditonton sih untuk banyak orang juga gitu. Terima kasih. Biar kita juga jadi lebih sensitif ya. Effortnya tuh susah untuk ngebuka diri. Silakan Ami mau ditambahin. Kalau aku mungkin kita dari Dapur Napi benar-benar bisa lihat dan belajar bagaimana sebetulnya di sistem penjara atau setelah penjara, mantan napi itu perlu sistem edukasi yang lebih baik, apakah di dalam penjara atau setelah itu, bahwa mereka keluar penjara bukan butuh dikasihani juga, bukan butuh dikasih donasi, tapi betapa pentingnya untuk menjadi independen dan bisa menghasilkan uang untuk menghidupi mereka sendiri, menghidupi keluarga mereka, dan juga butuh edukasi yang baik, karena banyak banget orang yang sebenarnya ya mereka ada di lingkaran setan, akhirnya mereka masuk ke penjara gitu, masuk lagi kayak tadi Nur juga cerita kan gitu, kenapa dia juga nggak ada kesempatan untuk kerja di tempat lain. Jadi edukasi dan rehabilitasi untuk mereka bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan kita lihat bagaimana dunia sosial tuh bisa berubah kalau perempuan itu independen. Semoga seperti yang tadi saya bilang juga di awal, semoga series ini jadi pemantik diskusi dan pendorong kita untuk ngebuka mata, ngebuka hati juga. Kalau nggak dimulai, mungkin selamanya kita akan naruh stigma itu ke teman-teman yang butuh kesempatan juga. Terima kasih semuanya. Mungkin ada yang mau nambahin sebagai penutup, Mbak Gina, Mbak Ame, atau Mas Arif, atau Rain? Oh ya, Aku oper aja ya. Mungkin nggak semua dari kita pernah jadi napi gitu atau punya pengalaman ke sana gitu, tapi yang jelas semua dari kita pasti punya pengalaman bikin salah. ya, Gitu. terus kan. Nah, cerita ini juga ngomongin cerita tentang apa yang terjadi kalau kita udah bikin salah. Kita udah bikin salah nih, kemudian udah bahkan ketika apalagi sekarang gitu ya, kita udah bikin salah, terus habis itu kita udah berusaha untuk memperbaikinya gitu. Acceptance, diterima kembali, pemaafan, kesempatan kedua itu tetap bukan sesuatu yang dengan mudah bisa kita dapatkan. Gitu. Nah, salah satu yang kemudian bikin format ini menarik, format ini enak, kita ngomongnya series panjang, juga memberikan kita kesempatan untuk memperlihatkan bahwa enggak loh, struggle-nya enggak gampang. Enggak cukup kemudian yang ya ibu salah minta maaf, ya ibu salah kan gue minta maaf udah dong gitu. Kayak gitu. Enggak semudah itu mendapatkan pemaafan, bahkan dari sisi korban tidak harus memberikan maaf gitu kan. Tapi ketika kita hidup bersama dan terus memperjuangkan acceptance itu, terus berjuang untuk repent ya, melakukan tobat dari kesalahan itu, hopefully something good will come out. Gitu. It takes time, it takes some process. Jadi untunglah kita punya series gitu sebagai format yang bercerita cukup panjang. Oke, terima kasih. Yang hidup mungkin buat maafin atau terima, tapi kenapa tidak dimulai dari sekarang? Betul. Terima kasih. Bukan alasan untuk tidak dilakukan. Bukan alasan untuk tidak dilakukan. Oke, ini terakhir tim video tuh mau bagi-bagi kaos. Nih, aku yang Oh, suka tuh kaos yang itu tuh. Iya, gue udah ngintip. Wah, kok gue gak dibagi? sebenarnya ternyata dilempar karena coba beberapa tadi kan nggak ada yang nanya nih ya. Jadi kita
agak-agak lempar lembing aja, boleh ya. Gitu deh. Ini makanya katanya dia apa tidak berbahaya ini? Di depan mungkin di depan. Deketan di pinggir panggung. Gitu doang sih. Jadi siapa yang mau kelas mungkin agak berusaha nangkep. Dilempar ke belakang ya, ke belakang. Aku juga mau sih sebenarnya masih ada. Oke, satu, jadi dua, tiga. Bagus ya nih. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah hadir. Tepuk tangan sekali lagi buat tim Dapur Nafi dan tim video. Sementara kita foto rame-rame dulu kan ya. Kita dari sini ngadep sana. Gimana? Yang fotoin dari sini, kita jongkok nih ceritanya. Sini, kayak di premiere gitu kan. Kayak selfie mode gitu. Mbak, mari kita foto rame-rame. Kita di sini.